beriman, bangkit, dan bergerak bersama mewujudkan gereja yang bersinergi dalam persaudaraan sejati. Woi, ngeri. Bagus. Luar biasa ya. Jadi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Frater Edo, Frater Bara, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar lingkungan Keluarga Kudus, dan juga KBG Santo Antonius Padua, yang semuanya saya kasih dalam Tuhan. Percayakah kalian bahwa sekarang saat kita merayakan misa di Labu Api ini, Tuhan memandang kita dari surga? Percaya? Kalau tidak percaya, pulang sudah. Tuhan memandang kita dari surga tanpa batas waktu, 1 kali 24 jam. Karena itu, tidak ada gunanya kita menyembunyikan diri di balik pandangan Tuhan. Menyembunyikan diri di balik pandangan manusia itu mudah, tapi menyembunyikan diri di balik pandangan Tuhan itu susah. Karena Tuhan memandang kita sampai ke lubuk hati paling dalam. Bahkan orang bilang, kita sendiri tidak tahu apa isi hati kita, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang perlu ada di hati supaya Tuhan selalu jatuh cinta dan bisa juga jor-joran dengan kita? Inilah yang dapat kita maknai dari cerita di bacaan pertama tentang Nuh. Nuh adalah orang yang membuat Allah batal membinasakan manusia dan dunia. Ketika ada kejadian air bah, itu dibuat oleh Allah karena bosan dengan melihat kejahatan manusia. Tuhan kan menyesal. Jadi bacaan pertama 2 hari lalu berkisah tentang Tuhan kecewa dan menyesal karena manusia yang Dia ciptakan itu kok malah makin jahat. Maka Dia ingin membinasakan semua, tapi kecuali satu orang yang diselamatkan, yaitu Nuh. Kenapa Nuh Dia selamatkan? Karena dia melihat hati Nuh ada ketaatan dan kesetiaan untuk mendengar sabda Tuhan. Nah, dalam bacaan kemarin di kelanjutannya kita menemukan bahwa setelah 40 hari
dunia ini ditimpa air bah, kemudian Nuh keluar dan mengirim burung-burung untuk melihat sudah kering atau belum. Dan di bagian terakhir, Tuhan berjanji, Dia tidak akan membuat tragedi seperti itu lagi karena Dia sangat mencintai manusia. Maka dalam renungan harian kemarin saya mengatakan bahwa ketaatan satu orang tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga menyelamatkan orang-orang lain. Maka saya bilang, frater, suster, karena misalnya di rumah retret, kita itu taat dengan atasan, taat dengan Tuhan, karena kita punya kaul ketaatan. Tapi ketaatan kita tidak hanya menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan orang. Contoh, gara-gara suster taat, suster bisa datang kerja di Lombok. Kalau tidak taat, tidak mungkin datang ke sini. Lalu menyelamatkan orang-orang sekitar melalui sekolah. Maka dalam konteks hidup kita juga, saya sih merasa bahwa saya senang datang misa di lingkungan keluarga Kudus Nazaret. Karena apa? Jatuh cinta dengan ketaatan pakalingnya. Kenapa? Coba kamu lihat, kalau ada kegiatan dan pertemuan di gereja, boleh kamu tepuk tangan. Kalau kamu lihat, yang selalu hadir adalah kaling dari keluarga Kudus Nazaret. Bandingkan lingkungan lain. Ada yang lantik tidak datang, pleno tidak datang. Tapi begini Bapak Ibu, kalau kita taat dan setia, itu mudah membuat Allah selalu jatuh cinta pada kita. Dan kita sendiri, kamu kalau punya pasangan yang taat dan setia, pasti sangat jatuh cinta dan sangat mencintai dia. Susah untuk berkhianat. Kira-kira gitu ya Pak Teo ya? Sama Pak Ardus. Kalau lihat istri-istrimu taat dan setia, pasti kamu susah jatuh cinta dan jatuh hati pada orang lain atau lari ke lain hati kan? Benar atau tidak nanti kita cross check ya di para istrinya. Tapi istrinya Theo senyum-senyum sih. Kayaknya benar karena waktu saya pergi ke rumah di Pak Adolf, mereka sedikit mengungkapkan bagaimana kedekatan mereka itu yang juga ditunjukkan dengan rasa posesif. Selalu saya mengatakan bahwa bukti kalau kita betul mencintai pasangan, kalau punya rasa posesif. Kalau tidak punya rasa posesif kepada pasangan, saya ragukan orang punya cinta. Rasa posesif itu apa? Merasa memiliki pasangan dan tidak tega didekati oleh orang lain. Itu. Jadi, ketika melihat kesetiaan dan ketaatan Nuh, Allah jatuh cinta pada manusia dan Dia berjanji tidak akan pernah membuat tragedi air bah. Dan dalam bacaan pertama hari ini sebagai kelanjutan, bagaimana Tuhan memberikan janji untuk merahmati keturunan-keturunan Daud, beranak cucu, bertambah banyak, dan segala macam jaminan-jaminan. Jadi, jujur saja Bapak Ibu, kami sebagai pastor, kalau lihat umat taat dan setia, kita gampang sekali menyayangi. Lihat para kaling dan ketua KBG yang taat dan setia, dia mau apa saja kita, oke. Macam sekarang kita datang jauh-jauh, oke. Karena lihat apa? Loyalitas, ketaatan, dan kesetiaan dari para kalingnya. Para ketua KBG juga ya. Makanya tadi saya bilang ketua KBG sama kaling duduk di dalam lah. Biar saya lihat gitu. Karena memang itu yang membuat Allah jatuh cinta pada kita. Bapak Ibu, percuma juga kita pura-pura dan berfarisi. Karena ada juga yang bermental penjilat kan. Misalnya cari muka. Padahal hatinya lain. Orang Farisi kan orang suka cari muka, orang suka menjilat, tapi hatinya busuk. Tapi saya mau katakan, kenapa Tuhan tidak suka dengan orang-orang begitu? Karena apa? Kan Tuhan lihat hatinya. Saya selalu guyonin begini, juga kepada frater saya cerita gini. Frater kita jadi imam nanti, pasti ada orang yang bilang, dia tidak layak jadi frater, dia tidak layak jadi imam, begini dan begitu. Tapi hanya ada satu kata kunci. Kita tinggal bilang, kenapa bukan kamu yang dipanggil? Kenapa? Tuhan tahu hatimu lebih busuk daripada yang kamu omong tentang saya yang busuk, kan? Justru Tuhan tahu hati saya lebih bagus daripada punya kamu yang bilang begini, begitu. Kenapa? Tuhan tidak melihat apa yang kita katakan dengan mulut, tapi apa yang kita lakukan dengan hati. Hati yang punya ketaatan dan kesetiaan. Faktanya, yang banyak omong tentang Romo dan Frater, biasanya orang tidak taat biasanya. Nanti kamu bisa survei di paroki kan. Rata-rata orang tidak taat. Kalau orang taat pasti dia tidak omong banyak. Benar Pak Alfons ya? Iya. Yang ngomel dan omong dan komentar banyak itu orang-orang tidak taat. Ada kebijakan sedikit, protes. Kan gitu. Tapi itu membuat rahmat itu jauh dari kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tadi ketika jalan begini jauh sampai di sini, saya lalu merasa bahwa saya perlu bahagia bisa datang misa ke sini pada malam hari ini. Apalagi kata Pak Theo tadi, setelah 15 tahun baru ada misa lingkungan lagi. Saya senang, kenapa? Di sini maksudnya. Di sini. Terus dia bilang, kami sering didatangin Romo. Romo Barto sudah, Romo Lorenz sudah, Romo Kadek, semua Romo disebut. Terus saya bilang, loh, sering didatangi Romo kok baru 15 tahun, setelah 15 tahun baru misa. Terus kamu datang ke Romo untuk apa? Doa rosario Romo. Lalu saya bilang, Romo itu jadi Romo untuk misa. Kalau panggil Romo, buat misa, jangan doa rosario saja. Tapi artinya begini, saya kemudian merasa bangga, karena apa? Bisa merayakan misa di sini, pada saat ini, dan tidak Rabu kemarin, karena apa? Di sini masih ada tragedi air bah. Karena banjir kan, jadi Pak Kanis itu telepon saya, bilang, Romo, boleh nggak tunda misa? Kenapa? Kami kebanjiran. Hari ini setelah mendengar bacaan ini, baru saya mengerti dan paham, itu adalah tragedi air bah. Untung Tuhan selamatkan kamu, karena ada yang taat dan setia seperti Nabi Nuh. Walaupun ada juga yang tidak taat, pastinya. Nanti kamu cek sendiri dah, di lingkungan kamu dan di KBG ini, siapa yang tidak taat dan tidak setia. Ingatkan, kalau mau selamat dari air bah, harus taat dan setia. Tuh. Kan air bah ini banyak jenisnya. Bisa saja air di bak membuat kita hanyut, tidak perlu air bah. Air mata juga bisa membuat kita terhanyut. Pokoknya hati-hati dengan air. Air memang menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak taat dan setia, air bisa membahayakan. Mau kasih contoh lain. Minum air narmada itu sehat. Tapi kalau air narmada diisi dengan air kata-kata, satu botol air narmada akan berbeda pengaruhnya dengan satu botol air lain yang isi di botol narmada. Sama-sama air. Jadi air bisa menyelamatkan, tapi bisa juga membinasakan. Tapi begini, kembali ke ketaatan dan kesetiaan. Contoh, di meja ada dua jenis air narmada dan air yang bermotol narmada, tapi jenisnya lain. Tergantung saja, mencintai kesehatan, tinggal pilih air narmada. Kalau tidak taat untuk mencintai kesehatan, misalnya kalau sudah tahu ada mah, lambung, lever, tapi tetap minum air kata-kata di botol narmada, itu yang siap ajal menjemput. Jadi orang sakit karena tidak taat. Tidak taat dengan perintah dokter, tidak taat dengan anjuran kesehatan, makanya orang sakit. Kemarin saya pergi berkat kremasi salah satu umat dari Sumbawa. Masih muda dia, umurnya 38 tahun. Perempuan. Tapi dia satu-satunya Katolik di dalam keluarganya. Bapak mamanya Kristen, kakaknya juga yang laki Kristen, mereka dua punya anak. Yang mati ini Katolik. Terus waktu habis kremasi, saya dekatin bapak mamanya dan bercerita tentang Romo, anak kami ini ginjal dan komplikasi. Ya memang waktu dia hidup susah diatur pola makannya. Setiap habis makan bukan air putih yang diminum, tapi bersoda. Bapak Ibu cek anak-anakmu. Sekarang kamu kasih mereka mie, kamu kasih mereka jajan, kamu kasih mereka makan enak. Enak memang 1-2 hari ini ke sana. Tapi waktu mereka sudah mulai remaja dan tua, disitulah penyakit muncul. Karena apa? Tidak taat dan tidak setia. Banyak anak-anak kita yang susah taat dan setia. Tapi ingat, kalau kita tidak taat dan tidak setia, cinta Allah makin jauh, dan juga kehidupan kita sendiri yang rusak. Jadi bersyukurlah karena malam hari ini kita bisa merayakan misa di sini, karena Tuhan memandang kita. Waktu terbaik untuk umat di KBG Santo Antonius Padua merayakan misa adalah setelah tragedi air bah minggu lalu yang menimpa Lombok. Sampai-sampai saya lihat di statusnya Pak Theo, larang polisi untuk tidak boleh rahasia karena masih banjir. Itulah air bah. Jadi paling penting sebenarnya sebesar apapun tragedi kehidupan kita, cukup jaga ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nanti Tuhan jaga.
nanti Tuhan tetap merahmati kita. Bapak Ibu, penting mengenal Allah kita lebih baik, bukan dari apa kata orang, tapi dari pengalaman kita. Mungkin inilah yang dapat kita maknai dari Injil. Ketika Yesus pergi ke kampung-kampung. Sekarang kan ada 3 orang Yesus ini karena kami berjubah kan. Datang ke kampung Labu Api. Keluar dari kota Nazaret. Keluarga Kudus Nazaret ini kan di Karang Taruna pusatnya toh. Ini kan percikan dan pencaranya. Sehingga tadi Pak Noris bilang ini lingkungan dan KBG rumpu-rampe. Mau diaspora iya, naturalisasi iya. Pokoknya segala macam jenis manusia ada di lingkungan ini. Pusatnya di Karang Taruna dekat Islamic Center. Jadi anggap saja itu Nazaretnya. Kan keluarga Kudus Nazaret tuh. Nah, ini adalah keluarga-keluarga di kampung yang sedang dikunjungi oleh Yesus. Persis dalam bacaan Injil hari ini kan, Yesus pergi ke kampung-kampung. Lalu Yesus tanya apa sampai di kampung? Kata orang, siapakah Yesus? Nah, saya bisa tanya kita semua, kata orang siapakah Yesus? Kamu bisa menjawab dari apa yang kamu dengar dari kata orang. Tapi ketika ditanya, katamu sendiri, siapakah Yesus? Pak Alfons, bagimu Yesus itu siapa? Siapa? Anak Allah. Anak Allah. Pak Kalim? Tuhan. Jenny? Penyelamat. Ibu yang jadi lektor tadi? Penyelamat. Pokoknya macam-macam gelar dan definisi bisa kita katakan tentang Yesus. Tapi misalnya kalau ditanyakan kepada saya, Yesus adalah umat di KBG Santo Antonius Padua. Kenapa? Seperti yang saya bilang, saya bahagia datang misa ke sini. Karena apa? Lihat anak-anak kumpul, lihat orang tua kumpul, orang datang dari jauh-jauh. Saya membayangkan begini, saya sekali saja datang jauh-jauh, tapi kamu setiap kali latih kor di sana, pergi ke gereja, jalannya jauh-jauh. Jadi sekarang saya paham kalau Pak Ardus terlambat karena jauh, Pak Teo terlambat karena jauh dan langkah pendek. Kalau Pak Kanis terlambat, itu karena memang orang Sumba suka terlambat. Tapi jauh, kamu sudah berjuang dan loyal, dan untuk saya ini sebuah kredit poin tersendiri sebagai pastor. Bahwa walaupun jauh, terpencar, kamu tetap solid. Karena kalau saya lihat kamu tanggung kor juga, banyak. Kumpul kayak gini, banyak. Dari beberapa kali misa yang saya buat, umat yang banyak datang itu di lingkungan Karang Taruna. Waktu kita misa di Oki juga ya, banyak. Sampai kita takut kekurangan hosti. Ini juga masuk kategori banyak. Padahal kumpulan serpihan-serpihan yang terpencar dan jauh. Jadi inilah hal yang kemudian membuat saya merasa bahwa saya menemukan Yesus dalam dirimu. Jauh-jauh dari gereja, kamu tetap bertahan dalam iman. Dan itu untuk saya membahagiakan, dan apalagi kamu bangga menjadi lingkungan pertama yang bisa merayakan lingkungan untuk paroki sebesar Mataram. Dan lebih ngerinya lagi, saya tadi kan seri grup tuh, saya salut dengan kreativitas. Mungkin karena Komsos ada di kamu punya lingkungan, bisanya kamu misalnya lingkungan bikin banner. Tapi bagus. Lalu tadi Pak Kanis bilang, Romo boleh kami pinjam kamera untuk foto-foto misalnya di lingkungan. Saya bilang, boleh, itu gunanya ada Komsos dari sana. Oh, nepotisme sedikit. Orang dalam. Tapi ini kan apresiasi gereja, karena memang kamu sudah memberi diri, kamu sudah bekerja. Tadi saya bilang prater, nanti foto misa ini di-upload dan di-tag ke paroki, bisa menjadi pelajaran untuk paroki lain. Kalau buat kegiatan lingkungan, silakan di-share-kan ke publik. Biar orang tahu, gereja kita hidup di lingkungan. Gereja kita hidup di KBG, tidak harus selalu di pusat. Kita perlu ke sana, tapi gereja paling penting adalah keluarga, KBG, lingkungan. Kenapa waktu rapat pleno saya meminta hidupkan gereja di lingkungan, buat misa lingkungan, dan paroki mewajibkan setiap triwulan misa lingkungan. Karena selama ini kita tunggu misa lingkungan tidak ada. Jadi Katolik tidak pernah misa itu percuma, karena Katolik
sama dengan misa. Apalagi kamu kumpul dengan anak-anak. Dan saya senang sekali misa lingkungan ini. Kenapa? Kamu bersatu dalam doa. Jadi mendoakan kamu punya anak-anak, keluarga yang merayakan ulang tahun di lingkungan. Sebenarnya bukan hanya mereka yang perlu didoakan. Siapapun yang merayakan ulang tahun, kelahiran, perkawinan di bulan ini, boleh kamu rangkaikan ketika kamu merayakan misa lingkungan seperti ini. Juga kamu bisa menulis untuk keluargamu yang sudah meninggal di dalam lingkungan. Karena itulah gunanya kita berkeluarga dalam lingkungan. Temanya bagus. Jadi mereka ini frater ada tema misa lingkungan lagi. Ini temanya. Semoga semakin tangguh. Intensi misa keluarga Kudus Nazaret. Semoga semakin tangguh, beriman, bangkit, dan bergerak bersama mewujudkan gereja yang bersinergi dalam persaudaraan sejati. Woi, ngeri. Bagus. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kesempatan ini. Teruslah mencintai gereja dengan mencintai KBG, mencintai lingkungan, mencintai Ekaristi. Akhirnya jangan lupa. Jangan lupa. Kenapa Yesus tiba-tiba marah Petrus di Injil? Padahal sebelumnya sudah disanjung dan dipuji. Tiba-tiba dimarah. Jangan berpikir Tuhan tidak bisa marah. Buktinya tragedi air Arbah adalah bukti Tuhan marah dengan kita. Dan Petrus yang diangkat jadi paus pertama juga dimarah oleh Yesus. Kenapa Tuhan marah? Karena kalau kita merampas hak dan wewenang Allah, disitulah Tuhan marah dengan kita. Petrus, ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, dia tarik. Yesus marah. Kau ada hak apa? Memang waktu itu Petrus merasa karena dia lebih tua dari Yesus, dia bebas untuk mengatur. Sama dengan hidup menggereja kita, kadang yang lebih tua merasa bebas mengatur, belum tentu juga ya. Tapi mereka juga penting. Tapi begini, Petrus itu dia terlalu merasa berada di atas angin. Setelah dia mampu menemukan Yesus adalah Mesias, Yesus bilang, mantap. Jangan bilang ke siapa-siapa. Itu suara Tuhan berbicara dalam dirimu. Karena disanjung dan dipuji, dia merasa di atas angin, lalu dia lupa, ini Tuhan, walaupun kecil, umurnya kecil. Apa Yesus bilang? Nyalah engkau iblis. Jadi dalam sekejap. Bapak Ibu, hidup kita dalam sekejap bisa diatur kembali oleh iblis. Kenapa kemudian saya bilang, bilik hati kita punya dua. Satunya berisi Tuhan, satu berisi hantu. Sama dengan kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin, Tuhan adalah Theo, hantu adalah Toe. Jadi, hai Theophilus yang mulia, kalau ada Tuhan, kalau ada hantu, hai Theophilus yang mulai. Maka kita bisa melihat kadang Theo muncul sebagai wajah Allah, tapi juga bisa muncul sebagai wajah. Saya tidak mau bilang wajah hantu atau setan, tapi wajah bukan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Tadi dia kirim chat begini ke saya sebagai penutup. Kan dia bilang begini, Romo mohon doakan saya. Saya ada apa namanya hari ini Pak Teo? Eksekusi ke apa? Saya bilang gini, enak saja kau minta doa. Datang tuh berdoa sendiri. Ada ruang adorasi. Dia bilang, sudah Romo, kemarin sore saya datang berdoa. Oh benar juga. Boleh Romo cek di CCTV. Saya tidak perlu cek, kenapa? Tuhan memandang dari surga. Ngapain juga kamu berdoa supaya Romo lihat? Itu kan orang Farisi. Berdoalah supaya, ya, banyak umat di Mataram ini supaya Romo lihat dan Romo puji dia aktif. Ngapain? Sehingga kalau dia buat sesuatu harus Romo lihat. Bapak Ibu, mata Romo terbatas. Bisa juga Romo jadi mata-mata ya. Benar Patarnya. Tapi mata Tuhan selalu memandang dari surga. Kamu pergi gereja. Kamu setia dalam tugas dan tanggung jawab. Kamu mengerjakan tugas dengan baik. Kamu mencintai keluarga. Mata Tuhan selalu memandang dari surga. Kan itu judul khotbahnya tadi dari referen. Nah, begini kata Pak Theo. Supaya kita mau lihat. Kadang-kadang dia Theophilus. Kadang-kadang dia Theophilus. Dia bilang begini. Saya doa setiap saat lah. Jadi ketika saya ketemu orang itu,
mereka lihat wajah Kristus terpancar di muka saya. Apalagi kalau sudah jabat tangan dengan mereka itu, mereka makin percaya sama saya. Karena saya datang dengan membawa kabar damai dan sukacita untuk mereka yang bermasalah. Lalu saya bilang begini, saya percaya saja Pak Theo. Lalu saya bilang, ada sudah bahan khotbah saya nanti malam. Lalu dia jawab, wakak, serius Romo. Saya sudah rasakan sendiri, setiap ada urus perkara, orang, mereka selalu percaya apa yang saya sampaikan kepada mereka. Dan saya selalu bilang ke mereka, setiap orang yang bertemu dengan saya dan percaya sama saya, yakinlah semua masalah pasti akan terselesaikan dengan baik. Tapi satu kali dia ke gereja. Apa saya ceritakan? Tidak usah. Yang paling penting begini, wajah kita bisa memancarkan wajah Tuhan, tapi bisa juga memancarkan wajah hantu. Sesekali kita bisa mengakui Tuhan seperti Petrus, tapi juga seringkali kita tidak mengakui Tuhan dan mau mengatur Tuhan seperti Petrus. Bapak Ibu, jangan atur Tuhan. Juga jangan atur orang-orang yang diutus Tuhan. Nanti Tuhan marah. Jadi para kaling, pengurus KBG, rekan-rekan dewan, kamu jangan atur Romo lagi. Kamu bantu untuk apa yang Romo sudah atur. Biar Tuhan tidak marah, supaya tidak ada air bah lagi gitu ya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kita selalu menjadi Theophilus yang mulia. Semoga Tuhan memberkati.